Balas dendam receh yang dilakukan orang-orang karena tetangga mereka rese banget. Langsung aja kita ke ceritanya. Sini aku ceritain. Cerita pertama, tetangga aku tuh emang suka nggak tahu diri, apalagi kalau lagi ada acara kumpul keluarga. Ceritanya gini, mereka sering pesta sampai jam 2 pagi, dari Minggu ke Senin. Tamu-tamunya parkir sembarangan di jalan, sampai susah lewat. Dan anjing mereka suka pup di taman tanpa dibersihkan. Nyebelin banget sih, tapi bukan hal yang perlu diributkan besar. Aku juga curiga si bapak ini pemabuk, soalnya tiap sore seringkali jalan terhuyung-huyung di jalan masuk rumahnya. Belum lama ini dia beli BMW yang atasnya bisa buka tutup. Aku punya kamera ring yang bisa nangkep sebagian jalan masuk rumah mereka, gambar dan suara. Dari cara dia pamer spesifikasi mobil itu ke tamu-tamunya, kelihatan banget itu barang kesayangannya. Semalam aku keluar buang sampah ke ujung jalan masuk biar besok bisa diangkut. Dan aku lihat ada kunci mobil jatuh di tanah di dekat tempat sampah tetangga. Aku lirik ke atas, ternyata atap mobilnya kebuka. Jadi aku cuma nyodok pelan kunci itu pakai kaki sampai masuk ke bawah tempat sampahnya. Lalu aku masuk rumah lagi. Aku cek kamera ring, kelihatan si bapak nyetir masuk, susah banget turun dari mobil, narik tempat sampahnya ke bawah, lalu jalan lagi dengan gaya sombong. Jelas-jelas mabuk. Kunci mobilnya pasti jatuh waktu itu. Aku ketawa, terus tidur. Semalaman hujan, deres banget. Aku udah keluar rumah duluan sebelum tetangga itu bangun. Gak sabar mau cek rekaman kamera ring nanti. Jadi apa? Karena mobil atapnya kebuka terus hujan, wah bakal parah banget ini pasti mobilnya ya. Oke, update. Di hari yang sama, 9 jam kemudian. Singkat saja, aku cek tempat sampah waktu pulang, kuncinya masih ada di situ. Jadi aku ambil, tapi mobilnya udah nggak ada. Aku cek rekaman ring, kelihatan istrinya keluar rumah bawa sampah sekitar 1 jam setelah aku pergi. Dia jalan balik, berhenti di depan mobil, nunduk kayak mau ngecek apakah mobilnya basah. Terus buru-buru lari masuk rumah. Oke, ya ketahuan istrinya ya kalau mobilnya basah mungkin. 1 jam berikutnya, isinya cuma suami istri keluar masuk rumah, mondar-mandir ke mobil, terus teriak. Istrinya teriak, kamu udah janji sama aku. Dan suaminya bantah, katanya bukan dia yang salah. Oh, mungkin lagi bertengkar karena mobilnya basah itu ya. Mungkin suaminya udah janji bakal jaga mobilnya baik-baik. Ternyata kena hujan. Terus si suami keluar lagi, coba nyalain mobil pakai kunci cadangan kayaknya. Teriak-teriak lagi pas mobilnya nggak mau nyala. Dia telepon seseorang, jelasin kerusakannya, dan beberapa jam kemudian mobil derek datang bawa mobilnya pergi. Berarti rusak beneran, soalnya kan kalau kunci cadangan pasti sama kayak kunci biasa. Kunci mobil satunya ya kan. Harusnya bisa nyala kalau nggak ada masalah. Tapi karena kena hujan, pasti ada yang salah sama mobilnya. Sejak itu sepi banget. Kuncinya masih aku pegang. Aku belum tahu mau diapain, tapi yang jelas aku nggak mau deket-deket mereka selagi masih marah-marah begitu. Aku kepikiran, lain kali dia pulang mabuk lagi, aku mau buka lagi atap mobilnya. Biar istrinya marah-marah lagi pas lihat suaminya lupa nutup atap mobilnya. Ih, jahat banget. Wah, oke. Komentar-komentar seru dari netizen. Ada yang bilang dia harus lapor polisi karena punya bukti suaminya nyetir sambil mabuk. Terus si penulis jawab, aku udah telepon polisi tahun lalu, aku ceritakan soal keadaan dia nyetir dan apa yang aku rekam pakai kamera. Tapi mereka bilang rekaman itu cuma bukti kecil, bukan bukti kuat. Aku tanya, bisa nggak ada yang nangkep dia pas lagi nyetir pulang? Mereka jawab nggak punya cukup orang buat itu. Aku jadi kecewa dan kesel dengar jawabannya. Oke, udah pernah dilaporin polisi ternyata. Ada juga netizen yang nyaranin buat buang pupnya si anjing ini ke dalam mobilnya waktu atapnya masih kebuka itu. Terus si penulis jawab, beberapa orang nyaranin begitu, tapi aku nggak yakin rumah mereka punya kamera juga. Aku lebih suka cara yang nggak kelihatan kamera. Jadi buka atap mobilnya atau bikin alarm bunyi dari jauh biar kelihatan kayak suaminya sendiri yang mabuk dan nggak sengaja ngelakuin itu waktu parkir. Jadi si penulis nggak mau ketahuan sama tetangganya ya. Pinter. Oke, update cerita 9 hari kemudian. Mobilnya udah balik ke rumah. Sekarang parkir di halaman tetangga. Atapnya tertutup rapat. Aku belum lihat lagi bapak itu mabuk sambil nyetir belakangan ini. Mungkin karena istrinya sekarang yang jadi sopir buat dia. Oke, istrinya udah gak percaya lagi sama suaminya ya kan. Awalnya aku mau lempar aja kuncinya ke halaman mereka biar mereka nemuin sendiri. Tapi semalam mereka bikin acara kumpul keluarga lagi. Musiknya baru berhenti jam 4 pagi.
Berisik banget ya berarti ya, udah malam gitu ya. Aku lihat tetangga lain sampai gedor-gedor pintu mereka. Bahkan polisi dipanggil. Tapi begitu semua orang pergi, mereka nyalain musiknya lagi keras-keras. Oh, kurang ajar emang ini tetangga ya. Jadi sekarang aku mau tunggu sampai bapak itu pulang mabuk lagi di malam yang hujan. Baru nanti aku buka atap mobilnya pakai kunci yang aku pegang. Oh, bakal balas dendam lagi dia. Jahat sih, tapi aku suka. Oke, baiklah. Komentar para netizen. Kalian semua harus bersatu. Kalau tetangga nyebelin itu pesta sampai jam 4 pagi, besoknya jam 6 pagi giliran kalian yang nyalain mesin pemotong rumput, gergaji mesin, blower daun, dan alat berisik lainnya. Gantian terus selama berjam-jam, biar mereka nggak bisa tidur. Rasain. Aku suka planningnya ya, rencananya bagus. Aku suka. Dibales sama orang, kamu jahat dan receh banget, tapi entah kenapa aku malah makin suka. Dan apa kita jahat banget ya? Coba deh bunyikan alarm mobilnya pakai kunci itu jam 6 pagi. Oh, boleh juga, boleh juga. Boleh, boleh, boleh. Ada yang komen, aku kan kesini emang buat baca cerita receh kayak begini. Oke, kita juga, aku juga. Kelihatan banget mereka tinggal di daerah yang aman. Temanku pernah bikin pesta kelamaan di daerah yang agak rawan di Liverpool. Hasilnya orang-orang malah masukin kembang api lewat lubang surat di pintunya. Oh, oke, tapi nggak terlalu bahaya ya, nggak yang naruh di rumah nanti kebakaran atau gimana kan ya. Dibales sama netizen lain, setidaknya itu masih lebih baik daripada ngirim ancaman serius ke orangnya sebagai balas dendam. Ya benar juga, bisa kena polisi soalnya kan. Kalau misalnya cuman buang petasan aja terus lari, semoga nggak ketangkap ya kan. Aku sempat kaget sendiri waktu baca bagian penulis mau buka atap mobilnya lagi kalau tetangganya nyetir mabuk di malam hujan. Bukan pahlawan yang diharapkan, tapi pahlawan yang dibutuhkan. Oh, alright, alright. Penulis seharusnya langsung bikin alarm mobilnya bunyi waktu mereka berisik sampai jam 4 pagi. Bagus juga. Coba aja si penulis asal bunyikan alarm mobilnya sesekali, terus bikin seolah-olah itu error gara-gara kena hujan. Boleh juga. Kamu jadi ingetin aku sama prank bapakku ke tetangga depan rumah waktu aku kecil. Pak W itu tetangga ribet banget. Pak W. Oke, Wahyu kali. Sorry, Wahyu yang di sana. Dia sampai ukur rumputnya pakai penggaris. Semuanya harus rapi sempurna. Perfeksionis. Oke. Nah, dia baru pasang lampu taman baru dan dia yakin banget anak-anak di sekitar sini bakal ngerusakin lampunya. Padahal nggak ada yang peduli sama barang-barangnya. Nggak pernah ada yang ngerusakin barangnya sama sekali. Jadi, bapakku pinjem remote pintu garasi dari istrinya waktu istrinya lagi pergi ke rumah orang tuanya di akhir minggu. Kok bisa istrinya si Pak W ini mau minjemin? Terus sesekali dia pencet remote itu asal-asalan. Nggak ada pola tertentu, cuman kadang pintu garasi Pak W ini kebuka sendiri. Kadang ketutup sendiri. Akhirnya Pak W sampai bolak-balik ngelilingin rumahnya sendiri. Sementara bapakku ngintip dari jendela sambil ketawa puas. Ya lucu kali ya, tetangganya yang rese itu dikerjain. Netizen pada komen, tapi kenapa juga istrinya mau pinjemin remote garasinya kayak gitu? Kan pasti ketahuan juga pas dia pulang nanti. Oh bener juga, ya kan aneh juga loh istrinya ini kok mau minjemin pagar tetangganya. Mau pinjemin remote pagar ke tetangganya. Dibalas sama netizen lain. Soalnya itu lucu banget dan istrinya mungkin udah capek juga sama tingkah Pak W. Kurang lebih begitu, iya. Mungkin bisa jadi. Oke, next. Oh, nyeruput kopi sambil baca cerita lucu-lucu begini. Mantap. Kamu dapat balasan yang emang pantas kamu terima. Oke, judulnya. Aku punya tetangga sebelah rumah di UK. Rumahnya nempel sama rumahku. Mereka pindah ke sini tahun 2002. Ibu sama anaknya. Anaknya udah jauh lebih tua dariku dan ibunya sekitar udah umur 90-an. Oh, udah tua ya. Mereka pindah ke sini karena dulu di tempat lama mereka diancam mau di... oke.
Dulu mereka tinggal di perumahan pemerintah, kayak rusun gitu. Anaknya nggak kerja karena kerjaannya jagain ibunya yang udah tua. Tapi, walaupun begitu, dia tetap aja suka usil dan cari-cari masalah sama orang lain. Ancaman yang mereka terima itu dari semua tetangga di sana, gara-gara perempuan ini nuduh semua orang nipu duit bantuan sosial. Oke. Semua orang tahu dia yang lapor, soalnya dia yang paling sok baik di antara semua orang. Awalnya waktu dengar cerita ini aku kasihan, mikir kok bisa mereka tahu itu dia ya. Tapi terus dia ngelakuin hal yang sama juga ke aku. Oke, rese ternyata dulunya rese ibunya nih si tetangganya ini ya. Nah, itu cerita lain lagi. Perempuan ini jadi suka banget cari-cari masalah sama kita. Aku emang suka kasih makan burung liar sama landak di taman rumah biar mereka tetap banyak di sekitar sini. Oh, ibunya penyayang binatang gitu ya. Oke. Taman sama jalan di rumahku selalu rapi dan bersih. Yang paling penting nggak ada tikus. Soalnya kalau ada tikus pasti langsung dimakan sama rubah-rubah yang emang sering lewat sini. Hei, simbiosis mutualisme ya. Boleh antara rubah, antara apa? Antara alam dan ibunya. Wow. Aku tinggal di pinggir kota yang deket sama alam, jadi emang banyak rubah liar lewat dan mereka bantu ngurusin tikus dengan baik. Jadi nggak cuma kucing ya, rubah pun bisa. Terus beberapa tahun lalu aku lihat banyak banget palet warna merah berserakan di sekeliling rumah mereka. Waktu kuperhatikan aku langsung tahu itu racun tikus. Setahu aku soal aturan pakai racun kayak gitu harusnya cuman boleh dipakai di perangkap khusus. Nggak boleh disebar sembarangan. Apalagi di daerah sini ada tikus ladang yang dilindungi. Jadi sebenarnya emang nggak boleh pakai racun sama sekali. Aku minta baik-baik supaya dia nggak nyebar racun sembarangan gitu. Soalnya hewan apa aja bisa makan racun itu. Racun ini jenisnya bikin mati pelan-pelan dan sakit banget. Malah habis itu dia nuduh aku piara tikus dan bilang aku ngancam mau dia. Aneh banget tetangganya ini. Padahal aku nggak pernah ngomong gitu. Polisi sampai datang ke rumahku buat cek taman, nyari tikusnya. Malah polisi wanitanya kagum lihat tamanku. Katanya cantik banget, padahal kecil. Dia sampai heran lihat banyak banget jenis burung yang pernah mampir ke taman kecilku itu. Oh, wow. Jadi pengen lihat tamannya kayak apa. Aku juga laporin perempuan itu ke kantor pemerintah daerah gara-gara pakai racun sembarangan. Petugas yang ngurusin hama jadi marah banget dan datang langsung ke rumah mereka buat negur. Karena rencana jahat mereka nggak berhasil, sejak itu tiap malam dia jadi suka banting-banting pintu lemari sampai jam 2 atau 3 pagi. Oh, niat banget ya dia mau gangguin orang tidur. Aku sih nggak terlalu keganggu, soalnya mereka hampir tiap hari keluar rumah buat belanja atau nemenin ibunya jalan-jalan. Jadi aku tahu bakal ada waktu tenang tanpa dengar suara mereka. Tapi tetap aja kaget kalau lagi tidur terus kebangun gara-gara suara banting pintu keras banget. Iya benar juga kan? Nah sekarang ini balas dendamku buat bikin dia makin sebel gara-gara semua kelakuan jahatnya. Aku baru mutusin mau belajar main bagpipe, alat musik tiup dari Skotlandia. Tapi langsung main alatnya, nggak pakai alat latihan dulu. Aku udah beli 1 set. Kalau kamu tahu soal alat musik ini, walaupun dimainin dengan benar aja, suaranya udah nggak selalu enak didengar. Nah, coba bayangin kalau dimainin asal-asalan. Alatnya baru datang beberapa hari lalu. Rencananya aku bakal mulai latihan pas mereka lagi di taman. Oke. Bakal seru nih. Komentar para netizen. Aku tunggu update-nya terus ya. Si penulis jawab, update soal separah apa suara berisik yang udah aku bikin atau soal separah apa aku udah bikin tetanggaku jadi gila. Dijawab, dua-duanya dong. Ini masih 1 hari yang lalu ya ceritanya, jadi belum punya updatean. Tapi udah banyak banget orang-orang yang komen. Yang pertama sih aku udah bisa bayangin sendiri, jelas banget, nggak perlu bantuan, makasih ya. Tapi yang bagian keduanya, oke, yang bikin tetangganya jadi gila. Itu yang aku pengen banget baca, langsung dari cerita kamu sendiri dengan penuh kesenangan hati. Oke, ya aku juga mau lihat sih. Gimana itu bakalan tetangganya ya? Pasti bakal seru banget. Mungkin karena ada darah Skotlandia dari keluarga ibuku, aku nggak terlalu keberatan kalau bagpipe-nya dimainin dengan benar. Tapi aku pengen banget tahu reaksi atau tindakan tetanggamu yang nyebelin itu pas tahu kamu lagi belajar bagpipe. Ceritain lagi dong kelakuan buruknya dia, si penulis jawab. Dia nuduh aku nipu bantuan sosial pas aku sakit karena luka parah di pinggul. Dia nuduh tetangga di depan rumah nyoba dia pakai gas knalpot mobil. Dia nuduh tetangga lain jadi PSK
Padahal bukan, dia cuman agak genit aja dan aku suka banget gayanya karena itu, oke? Dan yang paling parah, dia foto anak-anak kecil yang lagi main di jalan. Bapaknya anak-anak itu datang dan gebuk jendela rumahnya keras banget. Bikin dia takut setengah mati. Dia juga pernah masuk ke properti pribadi orang buat ngecek pajak mobil. What? Ngapain ngurusin itu? Dan ngerasa dia berhak ngatur orang mau ngapain aja di properti mereka sendiri. Oke. Lah ini kan rumah misalnya ya, ada tetangga kayak gitu ke aku lah, ngapain ini kan rumah-rumah aku, suka-suka aku mau apa ya kan. Perumahan kami ini punya asosiasi perumahan, tapi lokasinya di pinggir kompleks pribadi yang semua rumahnya dimiliki sendiri. Dia ngerasa berhak ngatur orang-orang di situ. Kalau dia nggak suka sesuatu, dia langsung lapor. Dia beneran tetangga yang paling parah yang bisa kamu dapetin. Aku punya kamera ring dan beberapa kali nangkep dia lagi sneaky keluar jam 3 pagi buat buang barang-barang rumah tangga sembarangan di tempat daur ulang botol setempat. Oh, jadi harusnya nggak buang di situ ya. Karena kalau di tempat mereka tuh sampah kayaknya harus dipisah-pisah deh. Suatu hari aku lihat dia bawa Hoover, vacuum cleaner. Hari lain bawa mesin pemotong rumput. Aku sengaja lewat situ dan tada, barangnya ada di sana. Dasar munafik. Oh ya benar, dia buang sampah sembarangan ya. Jam 3 pagi, jir. Biar nggak ketahuan tetangga. Wah, dia benar-benar manusia langka ya. Maaf banget kamu harus tinggal sebelahan sama orang kayak gitu. Oh iya, tamanmu kedengarannya keren banget. Aku juga suka nanam tumbuhan buat satwa liar. Oke, bla 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 bla. Oke. Sampai saat ini masih belum ada updatean ya. Nanti kalau ada update aku taruh di komen. Oke, seperti biasa. Tetangga atas nyalain TV kenceng banget jam 3 pagi. Aku ngekos di lantai bawah rumah split level, punya temanku selama beberapa tahun. Yang ngekos di atas itu cowok-cowok yang punya usaha lighting buat acara pesta. Jadi mereka biasanya baru pulang kerja sekitar jam 3 pagi. Aku kerja kantoran 9 to 5. Dan aku ini orangnya susah tidur kalau ada suara berisik. Setiap mereka pulang kerja, kadang mereka nyalain TV. Dan biasanya kenceng banget, yang jelas bikin aku kebangun. Tapi biasanya aku masih bisa nutup suaranya pakai kipas angin di kamar. Ini udah nyebelin banget, tapi masih bisa aku tahan. Sampai salah satu cewek mereka pindah dan ikut tinggal di atas. Nih cewek nyebelin banget. Si cewek nyetel volume TV full sampai maksimal, tengah malam, setiap malam nonton berjam-jam. Ini masih zaman awal TV flat screen dan TV mereka itu gede, jadi kemungkinannya mahal banget. Waktu aku ketuk pintu buat minta mereka kecilin volumenya, aku malah dijawab, ini jam kita pulang kerja dan kita bakal lakuin apa yang kita mau. Oke. Bahkan pas temanku yang juga pemilik rumahnya turun tangan buat negur, tetap aja nggak ada efeknya. Hah, memang minta di... Nah, setelah beberapa malam cuman tidur 1-2 jam, aku jadi berpikiran yang licik banget. Aku ingat pernah waktu manasin makan malam di microwave, aku juga nyalain vacuum cleaner buat nyapu lantai. Dan gara-gara dua alat itu nyala bareng, sekringnya jeglek. Aku berharap banget kita satu jalur listrik yang sama. Dan besok paginya, pas jam 3 pagi, lagi nonton Willy Wonka, si cewek itu teriak, "Oh, aku suka banget film ini." Sambil naikin volume lebih kenceng lagi dari biasanya. Aku langsung nyalain microwave dan vacuum bareng. 5 detik kemudian, puff, langsung senyap total. Oke, jeglek. Oke. Aku dengar ada suara berisik dikit di atas. Terus salah satu dari mereka turun ke basement buat nyalain lagi sekringnya. Listriknya nyala lagi, TV juga ikut nyala lagi. Aku nunggu sekitar semenit, terus nyalain lagi microwave-nya sama vacuum. Puff, senyap lagi. Mereka nyalain lagi sekringnya, tapi kali ini TV-nya udah nggak nyala lagi. Aku langsung balik tidur. Tidur paling nyenyak sepanjang hidupku. Wow, aku suka gayanya. Temanku cerita belakangan kalau mereka ngadu soal listriknya mati-mati karena TV-nya mahal dan takut rusak elektroniknya. Aku bilang ke temanku kalau mereka naruh volumenya di level yang wajar, aku nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau kejadian lagi, aku nggak akan ragu buat ngulangin. Trik microwave vacuum itu cuman perlu aku lakuin beberapa kali lagi, sampai akhirnya mereka ngerti dan jaga suara pas tengah malam. Bagus, bagus. I like it. Nggak berantem, tapi ini benar-benar menyelesaikan masalahnya. Komentar netizen. Aku juga pernah ngelakuin hal yang mirip waktu kakakku tinggal bareng aku. Aku harus bangun jam 5 pagi buat kerja, sedangkan dia nggak kerja. Dia suka nonton TV yang posisinya pas di sebelah kamarku. Cuman kepisah tembok doang, jadi ya tetap berisik. Aku udah minta dia kecilin volumenya, tapi nggak ngaruh. Untungnya sekringnya ada di ruangan yang cuman bisa diakses dari kamarku. Jadi aku tinggal matiin sekringnya, terus lanjut tidur lagi.
Jenius banget. Ini baru namanya waktu aku nyalain vacuum sama microwave, aku bakal lakuin apa yang aku mau. Betul betul betul. I will do whatever I want to do. Next ke cerita selanjutnya. Oh, ini spicy banget kayaknya ya. Dari judulnya. Aku ngebocorin perselingkuhan karena ganggu tidurku. Wah, oke. Jadi, aku mulai dengan ngerti kalau yang aku lakuin gak sepenuhnya benar, tapi aku gak nyesel sama sekali. Oke. Tetangga atasku udah selingkuh sama cowok yang udah nikah selama sekitar 4 bulan. Aku sih sebenarnya nggak peduli, tapi karena ini perselingkuhan, cowoknya datang di jam-jam ganjil di malam hari dan mereka berhubungan dengan suara yang keras banget. Aku denger jelas. Oke, dan itu bikin aku kebangun, nggak bisa tidur. Jadi gimana aku tahu kalau ini adalah perselingkuhan? Cowoknya ini nggak pernah nginep, dan di mobilnya ada car seat baby. Oke, jadi ada tempat duduk bayi ya di belakang mobilnya. Jeli banget matanya, ngerti ya? Sedikit cerita latar belakang, aku udah punya masalah sama tetangga atasku ini sebelumnya. Dia suka banget bikin pesta di malam hari Senin, pulang jam 2 pagi, dan kerja terus mondar-mandir di kondonya sambil telepon keras-keras. Rada nggak tahu ini ya, nggak tahu waktu, berisik banget pasti. Umurnya 40 tahun, tapi pesta-pestanya sama anak umur 20-an, dan selingkuh juga, hidup kayak anak remaja. Aku udah coba ngomong baik-baik soal keresahanku, tapi dia nggak peduli. Sampai akhirnya aku harus lapor ke pengurus apartemen buat nyetop pesta-pestanya. Aku benci banget sama dia. Jadi aku putusin buat cari tahu lebih soal cowok misterius ini. Aku cek plat nomornya, ketemu alamatnya, aku searching alamat itu dan nemu namanya. Dari nama itu aku stalking media sosialnya dan nemu profil cowok itu sama istrinya. Jir, kok bisa dari plat nomor sampai ke alamatnya? Itu caranya gimana? Aku kira cuma polisi aja yang bisa. Aku bikin akun buangan, lalu chat istrinya soal perselingkuhan itu. Udah beberapa minggu aku nggak lihat cowok itu lagi, dan sekarang aku tidur nyaman banget. Wow, good for you. Wah, berarti mereka berantem mungkin ya. Sayang banget kita nggak ngerti ceritanya. Oh, banyak yang nanya gimana caranya aku nemu alamatnya. Pakai website namanya InfoTracer. Oh, wow. Apakah bisa dipakai di Indo juga? Komentar para netizen. Gimana kalau istrinya ngusir dia dari rumah dan dia bakal stay di tetanggamu itu? Oh, bisa jadi ya. Netizen yang lain. Lalu mereka bakal ngelakuin ahem-ahem yang keras waktu di siang hari. Oke. Yang lain bilang, enggak lah, dia mungkin bakal jadi bosen sama kelakuan ceweknya. Terus si penulis bakal dengar bukan ahem-ahem mereka yang keras, tapi denger ribut-ributnya mereka yang keras. Udah ahem-ahem mulu. Aku pernah sebentar punya tetangga yang suka ribut dulu, terus abis itu ahem-ahem keras banget sambil jendelanya kebuka. Padahal aku kurang dari 3 meter dari jendela itu, cuman kepisah pagar aja. Aku putusin buat setel lagu Marvin Gaye, Let's Get It On, full volume di speaker, terus lanjut Barry White juga. Mereka langsung pindah, sekarang tinggal ngurusin anjingnya yang gonggong terus. Oh, oke. Oh, waktunya nyetel lagu Who Let the Dogs Out. Lucu banget tuh lagu. Who let the dogs out? Aku ada temen yang anaknya suka banget lagu itu, diputar terus berulang-ulang, kenceng lagi. Kalau aku nggak denger lagu itu lagi seumur hidup, aku bakal mati dengan tenang. Cara yang lebih jitu itu harusnya chat istrinya bilang, aku udah selingkuh sama suamimu. Istrinya pasti nanya info itu dari mana ke suaminya. Terus suaminya bakal ngira tetangga atas itu yang sengaja ngerusak rumah tangganya. Terus semua orang jadi saling benci. Masalah selesai. Dijawab, wow, ini gerakan balas dendam kelas dewa banget. Oke. Gila, kamu emang tipe orang yang licik banget dari lahir ya. Aku jadi sirik. Ini adalah perilaku sosiopat dan aku di sini mendukung penuh. Oke. Mereka melanggar salah satu aturan paling gampang diikuti. Jangan lakuin 2 kejahatan dalam satu waktu bersamaan. Dia udah berisi ganggu tetangga sekaligus selingkuhin istrinya. Padahal mereka bisa aja baik-baik dan selingkuh diam-diam kayak orang normal dan bisa jalan lebih lama kan? Tapi enggak, malah harus berisik segala. Dia malah nasehatin ya. Haha, klasik banget. Jangan bikin kejahatan pas lagi bikin kejahatan yang lain. Dulu waktu aku jualan ganjoy, temenku yang lagi bareng di mobil ngeledekin aku karena nyetir 5 km per jam di bawah limit dan berhenti total di setiap tanda stop. Kamu nyetir kayak nenek-nenek tahu nggak? Katanya. Masa? Aku kira nyetirku lebih kayak orang yang lagi bawa narkoboy sekoper penuh di bagasi. Dia langsung diam abis itu. Oke. Ini boleh nggak sih dibawain di YouTube anjir? Please jangan di take down. Aduh, udah susah-susah bikin videonya. Jadi maksudmu cuma penjahat yang nurut aturan lalu lintas gitu?
Aku pernah dengar kalau kamu nyetir terlalu pelan dan hati-hati, itu justru bisa bikin polisi curiga. Soalnya mereka juga tahu trik itu. Kita malah ngomongin orang pengedar itu. Aku kenal cewek yang suka banget sama cowok yang tua, yang udah nikah. Dia udah ngerusak lebih dari satu rumah tangga, dan sama sekali nggak nyesel. Selalu kejadiannya sama. Istri tahu, suami diusir, cowoknya datang ke dia dengan semangat karena sekarang mereka bisa bersama. Cewek itu kasih waktu seminggu, terus mutusin kalau udah nggak seru lagi, soalnya sensasinya udah hilang. Terus dia usir cowoknya. Cowoknya ngambek parah karena baru sadar itu merusak hidupnya sendiri buat cewek itu. Polisi jadi turun tangan, ada restraining order dan lain-lain. Terus dia nemuin lagi bapak-bapak nikah lainnya di acara sepak bola anaknya atau semacam itulah. Ih, coba cerita yang lebih panjang ya. Ini bakal seru banget ceritanya. Dibalas sama netizen. Sebenarnya itu pantas banget sih. Emang jelek kalau dia sengaja nyasar ke cowok yang udah nikah. Tapi cowok yang udah nikah itu punya kewajiban buat setia. Jadi kalau ditinggal setelahnya ya itu karma yang pas. Seneng banget aku nih bacain soal karma-karma begini. Kalian seneng nggak? Kalau banyak yang like ntar aku ceritain lagi yang lebih banyak. Anyway, kalau kalian suka cerita yang beginian boleh klik video selanjutnya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay curious, stay sane. Bye. Tapi karena kan, tapi karena hujan ya kan.